Selamat berjumpa di TV-ku Belajar Kenambai Umbai. Bagaimana kabar? Ibu berharap semua sehat. Ya, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi IPA kelas 8 dengan tema getaran. Ibu berharap anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik, karena pelajaran IPA berhubungan dengan alam sekitar kita. Selamat mengikuti. Anak-anak, inilah kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah anak-anak mengikuti video pembelajaran ini diharapkan yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian getaran, yang kedua mampu mengidentifikasi frekuensi dan periode, dan yang ketiga mampu menganalisis hubungan antara frekuensi dan periode. Anak-anak, bunyi apakah itu? Iya, itu adalah bunyi bel. Bunyi bel dihasilkan dari getaran pemukul bel. Ya, itu adalah salah satu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kira-kira contoh lainnya apa ya? Iya, contoh lainnya seperti gitar ketika dipetik, tifa ketika dipukul, pita suara ketika kita berbicara, dan ayunan ketika kita ayun. Masih banyak contoh lainnya, nanti anak-anak cari contoh lainnya lagi ya. Iya, setelah kita belajar tentang contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita lanjut pada definisi getaran. Anak-anak, apakah getaran itu? Jadi, getaran adalah gerak suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali. Satu getaran pada ayunan bandul jika bergerak dari A ke B ke C ke B kembali ke A. Coba perhatikan ayunan bandul berikut. Berapakah getaran yang dihasilkan oleh ayunan tersebut? Iya, betul sekali. 2/4 getaran atau 9/4 getaran. Pada getaran dikenal juga istilah simpangan. Simpangan adalah jarak antara benda yang bergerak dengan titik setimbang. Ya, selain simpangan juga dikenal istilah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu benda yang bergetar. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F adalah simbol dari frekuensi, satuannya hertz, T adalah simbol dari waktu, satuannya sekon, dan N adalah simbol dari banyaknya getaran. Periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Dirumuskan sebagai berikut. T
T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah simbol dari periode, satuannya sekon. T kecil adalah simbol dari waktu, satuannya sekon. Dan N adalah simbol dari banyaknya getaran. Iya, jadi anak-anak kita bisa belajar sambil bermain. Contohnya pada saat kita naik ayunan, kita bisa menentukan frekuensi atau periode ayunan dengan menghitung berapa kali getaran dalam 1 menit. Anak-anak, ingat frekuensi kebalikan dari periode. Sehingga hubungan antara frekuensi dan periode dapat dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan C per F. Anak-anak, ini ada contoh soal. Soalnya, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Jadi pada soal diketahui waktu sama dengan 0,5 menit diubah ke sekon sama dengan 30 sekon. N atau banyaknya getaran sama dengan 6.000. Pada soal yang ditanya adalah berapa frekuensinya dan berapa periodenya. Oke, untuk rumus mencari frekuensi, F sama dengan N per T atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Penyelesaian, F sama dengan N per T. F sama dengan 6.000 dibagi 30. Sehingga frekuensinya sama dengan 200 Hz. Untuk mencari periode, bisa dengan menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran, atau bisa melalui hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu periode sama dengan 1 per frekuensi. Untuk menyelesaikan pertanyaan bagian kedua tadi, yaitu periode, Ibu menggunakan hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu periode sama dengan 1 per frekuensi. Sehingga periode sama dengan 1 dibagi 200 Hz. Maka periodenya sama dengan 0,0005 sekon. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan anak-anak soal. Ibu berharap anak-anak bisa mengerjakan. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah bagikan boleh bermanfaat untuk anak-anakku punya masa depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.